tuh. Hey, halo cak nih kembali balik lagi ke channelku Bersaing Channel. Selamat datang di program ngobrol bareng subscribers. Aku di program ini akan ngobrol bersama subscribers yang sudah datang ke Kanada, terutama di Ontario atau Toronto. Jadi buat teman-teman yang subscribe channelku Bersaing Channel, kalau kalian sudah ada di Toronto, udah di sini, ayo kita bikin janji ketemuan, kita ngobrol bareng. Sharing-sharing pengalaman aja gitu. Jadi nggak melulu aku yang sharing pengalaman, tapi teman-teman yang lain juga bisa sharing pengalaman ke orang-orang di Indonesia. Dan di sebelahku sudah ada, nama saya Randy. Saya subscribernya Sunny Channel. Kita baru ketemuan, terus nggak ada salahnya berbagi pengalaman, sharing informasi, and ya berbagi itu lebih bagus. Jadi oke, let's do it. So, di sini ada Randy. Dia dulu dari Jakarta, dia orang Jakarta dan barusan lulus master di University of Windsor. Pertanyaan pertama yang akan selalu aku tanyakan ke setiap subscribersku kalau aku bertanya ke mereka adalah, kenapa kok Kanada? Ada apa dengan negara-negara yang lain? Kalau saya memang spesifik Kanada, karena sebelumnya mungkin share aja buat teman-teman yang misalkan mau kuliah luar negeri. Emang dulu sempat saya kepikiran kayak top 2 country-nya adalah New Zealand and Canada, karena quite easy untuk immigration prosesnya, terus nggak usah belajar bahasa karena English saya udah cukup. Terus tapi kenapa saya akhirnya jadi pilih Kanada, karena bisa memberikan post graduation work permit. Jadi kalau kita study 2 years academic program, kita dapat open work permit 3 years. So that's why, and juga lebih dekat ke US, jadi nggak terlalu isolated in my opinion. Jadi here I am now in Canada. Oke, jadi teman-teman bentar ya. Kalau kalian dengar lagu-lagu sekitar ini, kita memang lagi di bar. Jadi suasananya nggak kita tidak bisa melawan suasana itu. Musiknya udah kenceng, sama ini di belakang ada pertandingan baseball, Blue Jays, Toronto Blue Jays lagi main. Jadi wis kau usahkan komplain ya, udah pakai headset. Wis seadanya aja. Kita juga minum, duduk bareng, ngobrol seadanya. Oke, lanjut ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagramku, follow Instagramnya Randy juga. Nanti aku akan kasih linknya di bawah ini. Jadi gitu ya, kenapa kok pilih Kanada? Jadi biar dekat sama US, biar nggak terlalu terisolasi. Bisa nggak usah belajar bahasa belajar bahasa Inggris. Dan yang pasti quite easy for immigration, that's number one. Terus prosesnya berangkat ke Kanada gimana? Lewat agency, terus perjuangannya gimana? Ceritain dulu, pengalaman di Indonesia juga boleh di-sharing. Jadi sebelumnya saya udah kerja cukup lama di Jakarta. Sebelumnya udah kerja 7 tahun sebagai di banking, one of kita angkat aja. Saya nggak sebut nama banknya ya, waktu promosi. Jadi top 5 bank in Indonesia. Jadi tahun pertama saya join management trainee program. Terus habis itu kerja udah 6 tahun. Jadi bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk kuliah master di Kanada. Jadi sama kayak Bang Ray juga nih, kita nggak minta orang tua, usaha sendiri, struggle sendiri. Jadi struggle. Jadi kalau misalnya kalian yang bukan dari wealthy family, of course you can do it. If I can do it, you also can do it. Ya, jadi pertama kali pastinya browsing dari program masternya. Saya pakai agent, ini bukan promosi, jadi pakai IDP yang bantuin prosesnya. Helpful, nggak ada biaya sama sekali. Tapi kalau saya boleh saran sih, kalian harus tahu apa yang kalian mau tuju juga. Jadi jangan kayak mengajukan pertanyaan yang kayak gray banget, kayak Mbak, kira-kira University in Canada ada apa aja sih? Mungkin mereka akan bingung. Jadi kalau kalian ada baiknya mungkin browsing dulu, kayak kalian mau provinsinya mana. Kalau saya kemarin milihnya spesifik Ontario atau British Columbia. Terus maunya master program yang ini, kayak business school. Saya dari master management, major accounting finance. Dan terus saya cukup kasih requirement yang cukup spesifik, nggak pakai GMAT atau GRE, karena menurut saya IELTS-nya juga udah cukup challenging dan saya masih kerja full time kan waktu itu. Akhirnya sampai diterima di University of Windsor, Canada, di Ontario. Windsor itu kira-kira 4 jam nyetir dari Toronto ya? Iya. Jadi Windsor itu di border, sebelahnya Detroit. Kira-kira cuma 5 menit ke Detroit. Terus kalau misalnya untuk persyaratannya sekarang dari Indonesia menuju ke University of Windsor, apa aja persyaratannya?
education pastinya dari bachelor kita yang udah ditranslate, Ya. and then kayak motivation letter, terus juga reference letter, tergantung kalian programnya gimana, dari academic reference kayak misalnya dari dosen, dan kebetulan saya juga udah kerja ada professional reference, terus juga IELTS ini yang agak challenging. Nah, ini yang terpenting ya, Ini teman-teman. paling penting IELTS. banget nih. IELTS itu yang terpenting. Yuk. Jadi kebetulan program saya minta IELTS Academic 7.0, jadi it's quite challenging. Jadi kalau kalian yang mau kuliah di Kanada bisa di-prepare jauh-jauh hari untuk IELTS-nya, karena language skill itu bukannya cuma 2 minggu, 1 bulan kalian bisa dapat, mesti di-prepare jauh-jauh hari. Itu aja yang paling challenging IELTS-nya. Terus kamu berarti biaya sendiri? Betul. Karena tidak minta orang tua kan? Share berapa harga biaya per semesternya? Jadi per semesternya itu 8.000 Canadian dollar. Kita semua di sini ngomongnya Murah ya? Canadian dollar ya, bukan US dollar. Jadi kebetulan program saya 4 semester 16 bulan. Jadi kalau di sini hitungannya 1 semester 4 bulan, jadi nggak 6 bulan kayak di Indonesia. Jadi total 16 bulan sama dengan 4 semester itu equal to 2 years academic. Kalau kalian belajar 2 years academic program, jadi kalian eligible untuk dapat post graduation work permit 3 tahun. Berarti ngumpulin modal dulu, terus buat biaya kuliah di University of Windsor. Betul. Nutup? Jadi, nutup. Kebetulan waktu di Indonesia juga nggak hedon ya, suka hemat-hemat juga. Nih, Terus salah satu caranya nih teman-teman, kalau mau ke Kanada, gak usah buat duit, simpen uangnya. kurangin aja, nggak shopping yang branded, terus kalian dapat THR kan, setahun 2 kali dapat bonus, semuanya dikumpulin aja. Okay. Bisa Lanjut. deh sekarang. Terus habis itu sempat kerja part time nggak di Windsor? Kebetulan saya nggak kerja part time sih, karena juga mungkin sebagai gambaran aja, Windsor kan kota kecil, cuma 200.000 orang, terus jadi mungkin supply and demand-nya juga nggak seimbang, dan kebetulan juga mau menikmati mungkin kayak gap year kayak Berarti penuh ya? Berarti kamu biaya tuition terus biaya hidup berarti penuh dari kamu sendiri full dari saya tanpa sendiri. kerja part time. Tanpa kerja part time. Karena Windsor kota kecil yang ya supply dan demand-nya tidak seimbang untuk penerimaan pekerjaannya dan lowongan pekerjaan yang ada. Iya, tapi kalau misalnya mau work harder, apply harder, bisa juga sih, maksudnya cuma ya mungkin nggak sebanyak yang di Toronto karena balik lagi kan kota kecil. Terus juga kebetulan juga Windsor kan mungkin living cost-nya ya bisa dibilang nggak terlalu mahal. Mungkin yang paling majornya tuh di accommodation kan. Kalau ini buat estimasi aja ya, kalau mungkin kalau kalian room rent atau kos-kosan. Ini di Windsor downtown? Enggak. Tapi sebenarnya downtown juga ke kampus juga nggak jauh sih, dekat tinggal sekitar jalan. Downtown, iya dekat lah ya. Jadi berapa per bulan berapa? Living cost mungkin sekitar 900 Canadian dollar. Itu untuk biaya kos-kosan doang atau semakannya? Semuanya. Jadi, semakannya juga? Jadi kan saya tinggal di apartemen 2 bedroom apartment, jadi punya satu sharing housemate lah. Sharing sama bedroom, teman. 2 bedroom apartment, jadi kamar sendiri, tapi kitchen, washroom share. Itu all in sih kira-kira $550 sebulan. Tapi itu bilang live comfortable lah ya. Kalau misalnya kalian cuma room rent doang, mungkin rata-rata sekitar 400 sampai 500 Canadian dollar. Bisa jauh kurang ya segitu ya. Bisa. Atau kalian mungkin yang mau tinggal ya, misal you are okay to stay in the basement, bisa cuma 350, it's fine. Murah banget. Tapi kalau grocery, menurut saya sih Windsor sama Toronto sih sama aja sih. Sama aja ya. And transportation juga kita punya bus pass. I mean, it's not a big deal. Cuma mungkin yang bedanya transportation, terus juga. Biasanya transportasinya apa? Bis ada bis. Kita ada punya, kan sudah dikasih bus pass. Iya. Jadi gratis. Cuma bayar $66 untuk ada 1 semester. Diskon berarti ya. Jadi ya transportation oke, dan kemana-mana kan juga mungkin kota kecil. Terus juga mungkin banyak cara menghemat juga kayak phone bill. Phone bill kalian bisa pilih yang paket yang paling murah kayak cuma $15. Ya mungkin secara data limited banget ya. Ini cuma sharing doang, kayak data 250 MB. Tapi it's not a problem karena di kampus semua full wifi, downtown ada wifi, di apartemen juga wifi. Jadi ya kalau di jalan ya nggak usah browsing atau lihat video untuk menghemat, ya that's fine.
informasi untuk kalian ya. Jadi si Randy ini datang dari Jakarta ke University of Windsor. Windsor tuh 4 jam dari kota Toronto, nyetir seperti yang gue bilang tadi. Nah, kenapa dia di sini sekarang? Dia sekarang keterima kerja di salah satu perusahaan apa? Saya udah keterima di multi finance, tapi juga manage inventory juga sebagai lending analyst. Nggak di kota Toronto kan, tapi di Milton ya. Iya, di GTA, jadi kayak Greater Toronto area, bukan di Toronto downtown. Mereka mau sponsor atau hanya ngambil experience saja kamu ini? Maksudnya sponsor, sorry? Sponsor untuk PR. Enggak sih, maksudnya nggak ada pembicaraan ke situ. Oh, gitu. Karena juga kebetulan saya juga nggak perlu LMAE atau nggak perlu company sponsor, cuma butuh Canadian experience 1 tahun. Terus juga combination dari master degree, dari umur, dari IELTS score. Jadi cuma butuh kerja 1 tahun. Habis itu bisa dibilang sih chance untuk PR sih langsung tinggi express sih. entry ya? Express entry. Entry. Karena master degree is a big deal banget untuk poinnya. Tuh. Jadi 2 years academic program ya, kan academic programnya. Kalau kalian sudah punya S1, lumayan, kumpulin modal buat S2 di sini. Itu lebih enak itu ya. Dari menurut pengalamannya Randy ini tadi. Mitigated risk, dan ya chance-nya untuk PR sih bisa dibilang gede banget juga sih ya. Karena di sini informationnya semua jelas, rules-nya jelas. Jadi kalian misalnya mau ngisi skornya dari mana bisa ketahuan, gamblang banget informasinya. Terus terakhir nggak usah lama-lama, cepet aja. Tips kalau buat orang-orang Indonesia yang mau ke Kanada seperti kamu, apa yang harus dia lakukan? Nomor 1 sih menurut saya prepare IELTS akademiknya, itu karena English skill itu bukannya saya mau ngambil language skill 2 minggu lagi atau seminggu atau 1 bulan belajar terus, itu nggak terlalu banyak membantu. Yang penting biasain untuk Inggris, listening, speaking, and les kalau bisa. Tapi sekarang juga kan internet kan juga banyak. Terus juga kalau misalkan untuk dokumen-dokumennya mungkin mau prepare translate ijazah atau dokumen-dokumen yang perlu di-translate atau reference letter, itu kan juga butuh waktu juga. Jadi mungkin di-prepare jauh-jauh hari karena itu butuh waktu juga. Dan satu hal yang aku tangkap dari Randy ini adalah dia riset, teman-teman. Jadi sebelum dia kesini tuh dia nggak gelambiar. Aku pengen ke Kanada, tapi aku nggak tahu pengen kemana. Nah, beda yang dilakukan oleh Randy. Randy riset dulu. Aku mau kalau nggak BC atau Ontario, di provinsi lain nggak mau. Aku mau yang universitasnya begini, yang budgetnya sekian, yang tesnya sekian, yang nggak butuh ini, yang nggak butuh itu. Dia do research. Itu yang aku tangkap dari Randy. Jadi banyak nih teman-teman subscribersku di luar sana yang nonton dia, banyak dari mereka tuh cuman aku pengen ke Kanada, cuman nggak tahu caranya gimana. Itu tips penting buat aku, buat kalian yang kalau pengen sini, do research. Kalau kalian nggak tahu pengen kemana, pokoknya pengen ke Kanada, pokoknya pengen ini, pokoknya ini. Jangan seperti itu. Kalian harus cari tahu, kalian mau apa, kalian mau ke kota mana, kalian mau seperti yang Randy jelasin tadi. Persis, itu adalah salah satu tips yang sangat membantu sekali untuk kalian. Iya, jadi kan sekarang internet kan udah gampang. Dan kalian juga dibantu agent juga, misalnya yang tadi agent pendidikan aku kasih. Tapi kalau misalnya kalian kasih pertanyaannya yang grey banget, yang benar-benar general, mungkin mereka jawabnya juga bingung. Soalnya, Mas Randy, aku mau ke Kanada, gimana caranya? Mereka juga bingung kali. Kalau misalnya kalian nanya universitas di Kanada apa aja, ya banyak sih, ratusan, jurusannya juga banyak. Mereka juga bingung mau kasih informasinya apa. Jadi kalian kalau nanya sekarang yang spesifik, sekarang aku tanya kamu, Mas Randy, aku mau ke Kanada, gimana caranya? Banyak, bisa kerja dulu, bisa kuliah dulu, bisa refugee. Itu tadi tips atau cerita dari Randy. Lumayan struggling dia dari Indonesia, tidak minta biaya orang tua, sama kayak aku. Keren ya, keren. Nggak mau ngerepotin orang tua, dia kumpulin modal sendiri, urus hal sendiri, berangkat sendiri pakai agensi IDP. Kalian bisa tanya-tanya, kita tidak merekomendasikan, kita tidak promosi, tapi itu juga itu sebagai gambaran kalian aja. Kalau kalian pengen tahu lebih tentang Kanada atau sekolah di Kanada. Ada pesan terakhir? Kalau kalian yang plan untuk Kanada tetap terus berjuang. Mungkin tahun ini lagi tahun 2020 lagi COVID ya, tapi tetap keep struggling, urus dokumennya, urus IELTS-nya, nanti semua tinggal ikutin aja. Jangan lupa subscribe, comment, like
follow Instagramku, follow Instagramnya Randy juga di bawah ini. I'll see you guys in my next video. Stay extreme, stay positive. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, teman-teman. Kalau yang ada di Toronto, kontak aku, komen di bawah ini atau DM di Instagramku. Set up jadwal, kita ketemuan bareng, kita bikin video bareng. See ya, bye bye. Bye bye.